Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Pada siang Bu Guru gimana? ini jam 2 ya, kita untuk melanjutkan KD yang kemarin yang sudah integrasi nasional. Hari ini KD yang 3.2 akan merajut nanti ya di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya silakan Dodi untuk berdoa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum diskusi kita mulai hari ini, silakan ini Dodi dikasihkan ke kelompok ya. Ya, dikasih ke kelompok. Bukunya ada referensi lain itu. Dari tentang PBB. Jadi ini peserta saya, jadi ini peserta PBB Universitas Mataram ya. Jadi mohon diseriusin aja. Berikutnya kita langsung ke topik pada hari ini adalah lanjutan dari Bhinneka Tunggal Ika yang minggu kemarin sudah diskusi juga. Kita diskusi masalah yang kedua ya. Berikutnya ayo meeting dulu. Berdiri lagi. Tiru ya. Berdiri lagi. Semangat.
Depan belakang tuh. Bentar ya. Berian. Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Bisa kamu baca sendiri bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu beraneka satu. Ya, di sini Indonesia tak adalah satu kesatuan. Apa yang menjadi pemersatu bangsa di antaranya ini? Pancasila. Berikut undang-undang dasar. Bendera merah putih, bahasa Indonesia. Apa lagi? Lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Ya, mengenal lagu perjuangan. Apa contohnya misalnya? Lagu perjuangan Indonesia Raya. Perjuangan, lagu Maju tak gentar. maju tak gentar. Apa lagi? Ya, oke. Apa lagi? Apa lagi, Pak? Tidak tahu. Oke, jangan hanya mengenal lagu JJ terus ya. Lagu perjuangan itu kan penting. Kita lagi sebutkan lagu daerah. Satu aja dari Madura, misalnya kita kan orang Madura. Ya. Lagu apa? Terapan sapi ya? Apa ya? Tanduk maju. Dari wilayah lain misalnya? Ya itu Kabupaten Madura. Banyuwangi apa? Halo Bu. Banyuwangi Bu. Iya Banyuwangi apa? Ini orang Banyuwangi Bu. Lari usik. Mari Bu. Sengini. Hah? Lagu daerah juga Sengena ya. Berikut ada beberapa yang penting tentang persatuan Indonesia, di mana kita itu persatuan dalam keberagaman itu harus ya. Jadi disinilah kita setiap warga Indonesia akan dapat mewujudkan hal-hal berikut ini: kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, berikut pembangunan berjalan lancar. Jadi ini hanya sekilas, ibu kalian bisa baca di buku paketnya itu lengkap. Bagaimana cara menyatukan keberagaman tersebut? Berikutnya, apa itu integrasi? Kemarin sudah dijelaskan pertama ya. Berikutnya anak-anak, integrasi ini kemarin sudah didiskusikan. Kita lanjut ke topik permasalahan hari ini. Apa itu topik hari ini? Banyak sekali unsur dasar bela negara itu bisa kamu baca ya.
Berikut mengenai ancaman dari mana saja? Luar dan dalam. Iya, luar dan dalam. Yang luar misalnya apa? Budaya. Budaya. DJ tadi itu. Yang lain. DJ. Iya, lagu-lagu DJ dari luar. Kalian. Kebiasaan. Ya, kebiasaan ya. Jadi ini video keberagaman. Silakan di apa namanya dulu keberagaman Indonesia. Tidak bisa dibuka. Video keberagaman. Mana tadi? Bisa. Gak bisa, berarti kita dulu video. Sudah. Biar dinikmati. Suku Minang Kerbau. Suku Minang itu sudah Ini kita sudah kerbau. dilihat coba. Ya. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja-puja bangsa di Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. tempat berlindung di hari tua. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Beta, pusaka Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. puja bangsa. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia
hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Kita langsung ke topik diskusi hari ini. Ada 4 kelompok ya. Saya bagikan dulu nih kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan anak-anak melalui referensi buku yang memiliki ya. Ini teman-temannya habis ujian ulang ya. Habis ujian ulang ya. Iya Bu. Ya kelompok berapa kamu? 3. Kelompok 3. Bukan sudah ini. Rizky sama Nama saya Bu. Mana nama saya Bu? Nah, Ini kok Rizky Bu. Oh, soalnya Rizky kasih ini. Siapa? Siti Zakia Robi. Itu siapa? Oh iya. Bukan. Sudah. Ini udah punya teman. Ini banyak yang udah masuk gerakan habis ujian ya. Ada yang ke haji tadi izinnya ya. Iya. Sisanya 3 ini. Iya. Yang masuk saya sudah absen ini. Yang nggak perlu yang ujian ke saya sudah dulu ya. Oke Bu. Silakan diskusikan kelompok. Waktu kalian 20 menit ya. Ya. Waktu menit diskusikan. Ada kesulitan? Iya namanya kok. Saling kerjasama ya. Teman kelompok saya udah masuk. Oh, udah masuk. Ya, Ya mungkin kan lagi ada yang datang, siapa tahu ya. sekian masuk. Ya kali sudah bisa aja kali ini. Masih mikir Bu. Apa topiknya punya kamu? Apa itu tentang lapangan pekerjaan? Oh, lapangan pekerjaan. Oke, yang ini yang Rizky dan Kurangnya lapangan pekerjaan. ya. Pekerjaan menurut Referensinya sudah ada, silakan ntar lagi 20 menit lagi kita akan presentasi kemana temannya Koko? ya. Udah masuk. Makanya kasih obat. Sakit. Yang dicari di situ adalah penyebabnya apa? Yang kedua, solusinya bagaimana? Ya, solusinya bagaimana? Ya, harus ada ya. Ada yang harus dijawab nih? Kalau 10 menit selesai nggak apa-apa ya. Ya, belum nunggu. Ya Bu, jadi betul. Ini Pak videonya nanti ya Bu. Cepat, sendirian cepat lagi. Udah ada diskusi. Mau kasihan Bu, temennya banyak yang ikut haji dan sakit Bu. Ya. Gimana mau diskusi mau cuma satu ya cepet Bu. Bu, saya izin sebentar ya Bu, mau ke belakang. Oh iya, silakan dulu. Dora, jangan lama-lama Dora. Kita yang lanjutkan itu diskusinya. Kak. Ini diskusi dengan topik yang berbeda anak ya. Jadi nanti saling
saling temas, kemudian hasil diskusi dicatat ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 saling mengisi nanti. Jadi nanti anak-anak memperoleh 4 jawaban ya, memperoleh 4 jawaban. Ya, sudah. Dot tidak mohon ini. Begini di koperasi itu. Kok pinjamnya bubur? Iya Bu. Jadi korban tidak begitu. Tidak juga Nur, tidak boleh seperti itu. Kalau aja harus punya korban sama hukum. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1. Sudah kelompok 1. Ada yang ditanyakan bukan? Belum ada Bu. Belum ya. Kelompok 1 itu gambaran tentang pendidikan di kota maupun di desa maksudnya ya. Di desa. Kenapa seperti itu? Ada perbedaan, kamu jelaskan ya. Masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Harus jelaskan. Ya, Sudah yang selesai? sudah kelompok 4 tadi katanya. Sudah Bu. Kelompok berapa dulu ini? Lesan Kelompok 4 Bu. Katanya sudah selesai. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Judulnya apa? Yang terakhir nih ya, tentang Ayo. kesehatan ya. Di kelompok 4 tugasnya adalah sektor kesehatan. Pendapat bagi kelompok saya, berhubung kelompok saya sendiri yang jawab. Perbedaan bagi masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu. Di sini sesuai pengamatan saya, penyebab dan solusinya sudah saya tulis, sudah saya catat. Yang pertama, penyebabnya adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat berbeda. Pemenuhan atas fasilitas kesehatan akan mempengaruhi SDM di daerah setempat. Biaya kesehatan yang mahal, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Ya. Itu penyebabnya menurut saya pribadi. Ya, Solusinya mengatasi kesenjangan kesehatan, menurut saya ada beberapa yang saya lihat di lapangan atau di masyarakat setempat. Yang pertama, kurangnya puskesmas atau puskesmas terlalu jauh bagi masyarakat untuk datang ke puskesmas tersebut. Ya. Yang kedua, kalau bisa kartu Indonesia Sehat itu harus merata sampai ke pedesaan, karena kebanyakan kartu Indonesia Sehat itu hanya di kota-kota saja, termasuk orang tua, nenek saya dan kerabat-kerabat saya tidak dapat kartu Indonesia Sehat. Kemudian yang selanjutnya harus adanya penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat itu paham apa gunanya kartu Indonesia Sehat, apa gunanya, gimana kalau ada sesuatu yang sakit biar tidak. Biasanya kalau di desa itu ada yang sakit, ini lah lurus TV gitu. Ya, kurang peduli. Nah, pedulinya kerabat atau familinya. Kemudian adanya posyandu yang apa namanya? Kalau per minggu, per bulan itu apa? Bertahap. Yang terakhir menurut saya solusinya adalah adanya BPJS kalau bisa, ya katanya tadi sama dengan kartu Indonesia Sehat. Biasanya BPJS itu di kota-kota saja yang mendapatkan BPJS. Di desa itu kurang Sentuhannya kurang. itu saja. Ya. Mungkin ada saran, masukan, kritik atau Ya, dari yang kelompok 1 kan ya.
kota dan juga masyarakat kecil. Yang pertama ini tentang penyebabnya terlebih dahulu. Penyebabnya yang pertama yaitu kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya. Terus yang kedua itu perbedaan kondisi pendidikan antara di kota dan juga di desa. Meliputi yang pertama fasilitasnya, yang kedua kualitasnya, dan yang ketiga untuk pendidikannya. Solusi dari kelompok kami yaitu tentang pemerataan fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu sarana pembelajaran dan sarana transportasi diperlukan untuk mencegah kesenjangan pendidikan, memperkecil perbedaan dengan sekolah lain. Pokok intinya ini tentang fasilitas pendidikannya. Fasilitasnya ditingkatkan, mutu SDM-nya juga ditingkatkan. Jangan yang solusinya jangan yang berpendidikan rendah, mengajar juga. Misalnya contohnya seperti putus sekolah, misalnya putus sekolah itu gara-gara faktor fasilitas, ya. Jadi seperti itu dari kelompok satu. Oke, untuk teman-teman yang lain mau menambahkan. Silakan kasih plug untuk Mbak Afifah. Oke, dari pendapat masalahnya, penyebab masalah dan solusi sudah jelas ya. Berikutnya Paling banyak masyarakat yang buta huruf. Nah, jadi solusinya di sini ya harus mengadakan sejenis pelatihan di desa-desa. Terus ada yang namanya sekolah. sekolah luar biasa. Iya, Itu ada penanganan khusus biasanya. sekolah bagi orang-orang yang berusia itu. Luar biasa. Rumpun aksara. Ada yang kayak rukun aksara memang Oke. betul. Enggak lagi itu loh, sekolah yang ini. Ya. Untuk penyebab kemiskinan, poin pertama itu upah minimum yang tidak memadai. Dengan poin 2, taraf hidup masyarakat yang buruk. Poin 3, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan pekerjaan. Dari poin ini saya ambil solusi kemiskinan. Di poin pertama, update data penduduk, integrasi penyaluran bansos, subsidi administration branches, aslinya PRIS bukan branches ya. Terus insentif di gudang pertanian, peternakan dan perikanan, pengolahan APBN secara cermat. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Mungkin ada saran atau masukan bisa diajukan ke kelompok 3. Ya, kelompok Terima kasih. tiga ya. Di kelompok terakhir ini penyebab kemiskinan sudah jelas karena upah, apalagi guru honorer anak-anak ya hanya Ya. cukup saja ya. Berikutnya taraf hidup masyarakat buruk ya. Menurut kamu barusan meningkatnya angka pengangguran. Usahakan jangan harus Proses. Ya. aslinya pengalaman, tapi kalau kamu ngomong presentasi Tidak berdaya akan pendidikannya. Dan ada pendapat lain nih dari kelompok satu. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan presentasi. Kelompok 2 siap. Kelompok 2 tentang tenaga kerja. Tentang tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami kebetulan tugasnya tentang kelompok kerja, minimnya pekerjaan ini. Jadi di sini sektor tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan itu sangat banyak. Kenapa banyak? Karena yang pertama sektor lapangan pekerjaan kurang. Yang kedua, minimnya tingkat pendidikan yang ada di desa kita atau negara kita, mungkin gitu. Yang ketiga, karena mungkin lapangan pekerjaan yang ada itu terisi oleh orang-orang asing. Solusinya yaitu
Apa solusinya? Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja kayak Delta bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan baik dari tingkatan atas maupun sudah S1 ya. Menambah lapangan pekerjaan Iya. dan meningkatkan pendidikan Ya. serta cukup kayaknya tadi. Sudah cukup ya. Oke, Nanti dari teman-teman mau ada yang menambah? Kelompok 2 pada 1 Vika ada masalah Dodi itu. Dodi. Oke, terus sekali dari kelompok 2 ya. Solusinya tadi mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja. Apalagi kita jurusan SMK, anak-anak tuh nganggur. Jurusan kita itu TKJ sekarang ya, TKJ. Jadi harus, apalagi sekarang banyak online ya kan? Aplikasi online apa saja kamu lakukan ya, walaupun tidak kuliah, anak-anak siap kerja. Kalau tidak usaha sendiri, silakan anak, jangan hanya duduk makan tidur aja di rumah ya, kasihan orang tua yang bukan tidur masalah pendidikan itu sangat penting ya. Berikutnya kalau bisa punya usaha bisnis sendiri walaupun tidak kuliah, jangan sampai nganggur. Emang ya kemampuan kalian itu teknik, komputer dan jaringan. Apalagi sekarang di era globalisasi, jaringan atau komputer itu sangat penting. Apapun sekarang online, dari hal kecil sampai hal besar. Katanya Bu Rosita itu Bu, Kenapa? lebih baik jadi kepala ikan teri daripada ekornya singa. Maksudnya adalah lebih baik usaha kecil-kecilan tapi punya sendiri daripada kerja di kantor tapi ikut orang. Iya. Kalau kita punya modal, lebih baik usaha sendiri. Karena kebanyakan yang lulus itu anak-anak banyak yang tidak punya modal untuk usaha. Karena usaha itu perlu modal. Ya. Kalau yang udah sedikit ya, kecil-kecilan dulu lah ya. Anak-anak jangan meniru penghasilannya yang sudah besar dan modalnya besar. Itu saja. Ya, bagus sekali ini untuk kelompok apa tadi? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 4 sudah 3. Terakhir nih kelompok 3. Nah, kami ada postres ya. Oh, mereka ini tidak mau ayo. Ayo Adi sombong. Saya tiga ingin memperhatikan tentang kondisi kemiskinan banyak yang tidak tinggal di kota maupun di desa. Ya. Untuk penyebab kemiskinan, poin pertama itu upah minimum yang tidak memadai. Dengan poin 2, taraf hidup masyarakat yang buruk. Poin 3, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan pekerjaan. Dari poin ini saya ambil solusi kemiskinan. Di poin pertama, update data penduduk, integrasi penyaluran bansos, subsidi administration ranges, aslinya fix bukan bisnis ya. Terus insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, pengolahan APBN secara tepat. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Mungkin ada saran atau masukan bisa diajukan ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Dari kelompok terakhir ini penyebab kemiskinan sudah jelas karena upah, apalagi guru honorer anak-anak ya hanya cukup saja ya. Berikutnya taraf hidup masyarakat buruk ya. Menurut kamu barusan meningkatnya angka pengangguran ini berkaitan dengan kelompok berapa tadi 2 ya. 2 ya. Jadi sekarang itu kan ada sensus itu lagi ya. Saya dulu ya pekerjaan resosek itu masuk di sini ya. Sensus Penyaluran bansos yang dimaksud di sini bantuan sosial, ada yang berupa uang, berupa beras, ya kan? Kemarin pada sampai di desa itu kami
Ya. Ibunya dapat enggak? Dahulu. Ada yang dapat ini. PIP dapat ya? Dapat. Tadi ada. Ya. Berikut insentif di bidang pertanian sekarang ada. Berikutnya peternakan dan perikanan. Nah, ini sangat penting untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pendidikan, berikut masalah mengatasi kemiskinan, kesehatan. Apa satu lagi? Yang satu lagi tadi? Pekerjaan Iya, saya kira pemerintah itu sudah menyalurkan ya bantuan-bantuan bagi mereka yang nganggur juga ya, ada prakerja. Nana pernah dengar itu? Iya. Satu bulannya 100 ya. Nah, berapa? 600. Enggak salah 600. Ada kayaknya berapa kali itu tidak begitu mengikuti ya. Mereka yang dapat prakerja. Tapi itu pakai online juga ujiannya online juga gitu ya. Bisa online. Jadi tidak serba jangan online ya. Jadi dapat prakerja. Enggak. Masih. Biasa online itu ya, enggak boleh. Oke, dari sini kita kasih post-test dulu ya untuk anak-anak. Saya kira diskusi ini sudah selesai. Post-test ini silakan dikerjakan karena ini merupakan penilaian akhir ya. Ya, Harus benar jawabnya. Harus Bu. Ya, dapat 100. Bu, kalau tidak bisa gimana? Ya harus bisa lah. Diusahakan ya Bu. Jangan harus bisa. Post-test. 10 menit. Ya, dari sekarang itu. Jangan lupa anak-anak untuk pertemuan berikutnya pelajari ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya itu ya. Ya Bu. Sekalian tugas-tugas di LKS dikerjakan. Ya. Tidak boleh tunjuk-tunjukan ya. Meeting. Yang sudah dikumpulkan. Yang sudah diusulkan kan sudah banyak. Belum Bu, soalnya sulit sekali ini Bu. Ini tidak sulit. Tidak belajar ya. Ini tidak pernah belajar. Tadi malam ketiduran Bu. Pokoknya belajar. Sudah? Kalau sudah kerjakan malas ini Bu. Ya. Pemalas. Aslinya pemalas Bu. Tapi kalau mau ngomong konsentrasi panjang dan kali lebar ya. Oke, tunggu. 5 menit lagi. Selesai. Yang lain mendengarkan itu menyimpulkan dari diskusi tadi ya. Ya, Bahwa penyebab masalah yang pertama pendidikan yang dikemukakan oleh kelompok 1 tadi Alifah yang jelas pendidikan berhubungan untuk semua orang. Nah, di sini solusinya fasilitas harus memadai dan juga sarana transportasi. Termasuk apa? Termasuk sekolah kita mengenai BBDB nanti, misalnya ada penjemputan siswa itu harus dipenuhi karena medan di sini juga berat anak-anak ya tidak naik gunung turun gunung jalannya masih rusak misalnya. Berikutnya yang kedua tentang tenaga kerja dari kelompok 2 tadi, jelas ini solusinya bimbingan penyuluhan berikut BLK ya, sudah masuk di daerah kita BLK di selatan itu ada ya, balai latihan kerja lokomotif kalau tidak salah ya. Berikut meningkatkan pendidikan dan penyebaran tenaga kerja ya. Yang tadi dapat apa tadi prakerja. Kesimpulan yang ketiga, ibu simpulkan di sini apa sih penyebab kemiskinan
kemiskinan itu karena upah tidak mencukupi, apalagi guru honorer. Kalau yang P3K sudah puas sudah ya, jika di atas ya apa namanya sudah enak wes. Kalau yang P3K sertifikasi mendingan masih ya, yang honorer ini banyak sekali di Indonesia ya. Solusi kemiskinan misalnya ada data penduduk tadi, resosek ya. Kelompok 4 ya tadi insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi di hasil-hasil di bidang mereka itu biasanya ada apa tunjangan pupuk ya, subsidi pupuk dan sebagainya ya kalau pertanian. Dan peternakan mungkin pakan-pakan ya. Berikut kelompok terakhir adalah solusinya membangun puskesmas terdekat. Betul sekali, kartu Indonesia Sehat. Ada memang yang di desa ya kelompok 2 dapat BPJS benar, tapi tidak digunakan. Di Jember ini ada namanya Jkeren ya. Kalau ada apa ada ya, ada. Selain BPJS. Posyandu ini memang belum digerakkan. Nah itu kesimpulan dari tadi. Ibu harap anak-anak sudah lengkap catatannya ya. Gimana soal sudah selesai? Sudah. Oke, jawaban LKS-nya pada KPD dikumpulkan juga ya. Nanti setelah saya nilai saya bagikan. Terima kasih deh. Oke, anak permasalahan dalam berlanjut ke dunia ini sudah kita pelajari, dan berikutnya bab 6 nanti itu tentang ancaman terhadap NKRI. Itu harus dipelajari dulu, LKS-nya itu dipelajari dulu, dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya anak-anak. Namun sebelum itu, sebelum diakhiri pembelajaran ini kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya sampai rumah ya, karena ini sudah jamnya berakhir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Doni dulu. Selamat dulu.